wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Kusmawati dari jurusan D3 Keperawatan Gigi. Di sini saya akan memaparkan tugas praktikum sterilisasi alat kedokteran gigi. Sebelum melangkah ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sterilisasi dan desinfeksi dalam kedokteran gigi. Di sini, sterilisasi memiliki pengertian di mana proses pembunuhan kuman dimulai dari virus, spora, serta kuman-kuman lain yang memiliki daya tahan tinggi di dalam alat kedokteran gigi. Nah, sterilisasi ini dapat dilakukan dengan 5 cara. Pertama, sterilisasi kering. Sterilisasi kering ini dapat dilakukan dengan cara open. Kedua, sterilisasi basah. Sterilisasi basah ini dapat dilakukan dengan cara autoclave. Ketiga, yaitu penyinaran, di mana penyinaran ini dapat dilakukan dengan cara sinar ultraviolet ataupun dengan bantuan radiasi ion. Selanjutnya, yaitu sterilisasi dengan cara dingin, di mana alat tersebut dapat direndam dalam larutan glutathione 2%. Dan yang terakhir adalah dengan pembuatan alkohol. Sedangkan desinfeksi di sini memiliki arti yang sama dengan sterilisasi. Namun perbedaannya adalah desinfeksi itu hanya dapat membunuh mikroorganisme tanpa virus, spora, dan memiliki daya tahan tinggi. Desinfeksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, sterilisasi kering atau disebut dengan cleaning, di mana alat ini dilewatkan di atas lampu spiritus sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah sterilisasi basah, di mana disebut dengan boiling. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara merebus alat di dalam air yang mendidih 100 derajat Celcius dengan lama waktu 15 sampai 30 menit. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara kimia, di mana alat tersebut ini dapat direndam dengan larutan formalin 5% dan larutan formaldehyde 4%. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu teknik sterilisasi alat kedokteran gigi, yaitu dengan desinfeksi, yaitu dengan cara teknik sterilisasi basah yang disebut dengan boiling. Kenapa saya mengambil teknik desinfeksi? Nah, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan alat dan bahan yang ada di sini tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum. Saya di sini memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah, jadi saya mengambil teknik dengan cara sterilisasi basah atau boiling. Sebelum perkenalan alat dan bahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih teknik boiling itu dan apa sih tujuannya dari teknik boiling itu. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teknik boiling itu adalah cara mensterilkan alat dengan cara merebus alat tersebut di dalam air yang mendidih 100 derajat Celcius dengan waktu 15 sampai 20 menit. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit penularan ataupun infeksi. Dan yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan ataupun kekeraman pada alat kedokteran gigi. Setelah saya memaparkan apa itu teknik boiling dan untuk apa tujuannya, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan kedokteran gigi yang harus dipersiapkan sebelum dilakukannya teknik boiling ataupun teknik perebusan untuk mensterilkan ataupun desinfektan terhadap alat-alat yang sudah digunakan. Pertama, harus ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu terdiri dari masker serta handscoon. Di sini saya tidak menggunakannya. Untuk apa masker dan handscoon? Yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi silang apabila di mana alat tersebut ada cairan darah ataupun yang lainnya sehingga tidak terkena secara langsung ataupun kontak langsung dengan kulit. Di sini saya tidak menggunakannya karena alatnya terbatas dan kebetulan di sini alatnya saya tidak digunakan terhadap pasien yang banyak. Kedua, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam kedokteran gigi yang belum steril ataupun tidak steril. Nah, di sini terus ada handuk sebagai alas di mana alat ini belum steril. Terus ada sabun, yaitu berfungsi untuk deterjen, sebagai deterjen di mana alat ini dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perebusan. Ada sikat, di mana sikat ini berfungsi untuk membersihkan kuman yang terdapat di dalam alat-alat ini. Ada formalin. Sebelum dicuci ke dalam larutan deterjen, maka alat ini direndam selama 5 menit di dalam larutan formalin 5%. Terus ini ada handuk steril, di mana handuk ini yang masih berlipat digunakan sebagai alas di mana alat yang telah dicuci di dalam larutan deterjen tersebut. Nah, selanjutnya ada
handuk dan tempat kaki yang sudah steril, di mana alat ini digunakan sebagai alas nanti ketika perebusan telah selesai dilakukan. Dan di sini adalah alat baki instrumen, di mana baki instrumen ini digunakan sebagai alat penyimpan alat kedokteran gigi. Selanjutnya di sini ada penjepit. Saya di sini menggunakan penjepit dikarenakan tidak ada alat korentang untuk mengambil ataupun memasukkan alat ke dalam perebusan ataupun tempat yang lainnya. Di dalamnya terdapat larutan alkohol, di mana larutan ini supaya menjaga alat ini tetap steril dan tidak terkena oleh bakteri. Nah, ini alat-alat yang harus dipersiapkan sebelum dilakukannya perebusan. Jadi alat ini terbatas, tidak banyak kekurangannya. Langsung saja kita ke praktikumnya. Selanjutnya langsung saja kita ke praktikumnya. Pertama, kita harus persiapkan alat dan bahan yang akan disterilkan. Kedua, yaitu mencuci tangan sesuai dengan WHO. Selanjutnya, kita melakukan cuci tangan sebagaimana sesuai dengan WHO. Sambil menunggu alat direndam di larutan klorin 0,5% dengan waktu 10-15 menit. Di sini saya akan mempersiapkan larutan deterjen untuk membersihkan alat tersebut sebelum dimasukkan ke dalam perebusan. Pertama, gunakan air mengalir. Air ini diisi tidak terlalu penuh, diisi sesuai dengan alat itu tertutup oleh air saja. Lalu masukkan deterjen. Sini saya menggunakan lemon. Setelah itu kita pindahkan alat yang sudah direndam di larutan klorin untuk melakukan pembersihan dengan deterjen dan dilakukan penyikatan. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan alat tersebut di dalam deterjen, lalu menyikatnya supaya kuman-kuman seperti darah yang masih menempel ataupun yang lainnya bisa bersih. Pertama, teknik menyikatnya itu adalah teknik keluar. Ini. Setelah alat disikat, bersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Lalu disimpan di atas handuk sebagai alas yang handuknya yang steril. Lakukan teknik tersebut untuk alat-alat selanjutnya.
panci sebagai alat perebusnya. Pertama, kita masukkan alat ke dalam panci tersebut. Usahakan alat yang ada di panci ini memiliki keluasan di dalamnya supaya alat tersebut bisa posisinya tidur dan tidak ada yang setengah berdiri ataupun setengah terendam air, karena itu dapat menyebabkan perkaratan pada alat tersebut. Setelah kita masukkan alat kedokteran gigi dan sudah ditata dengan rapi, maka sekarang kita masukkan air ke dalam panci tersebut dengan kapasitas 2,5 cm supaya tertutup, semua alat ini tertutup dengan air. Catatan ya, untuk alat yang tajam sebaiknya sebelum melakukan perebusan, maka bagian yang tajamnya ditutupi dengan kain kasar ataupun yang lainnya supaya untuk tidak terjadinya pukulan ataupun lainnya. Nah, setelah itu nyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu tinggi. Nah, setelah itu tunggu sampai dengan mendidih. Nah, waktu perhitungannya itu 15 sampai 20 menit setelah mendidih. Catatan ya, untuk alat yang tajam itu dimasukkan ketika air itu udah mulai mendidih dan direndam selama 3 sampai 5 menit. Kenapa? Karena untuk mencegah dari penumpulan ataupun supaya alatnya tetap tajam dan tidak tumpul. Setelah waktu 15 menit, nah kompor dimatikan terlebih dahulu. Setelah mati, kita ambil alat yang sudah direbus dengan menggunakan penjepit yang steril dari larutan ini alkohol. Baiknya sih menggunakan korentang, namun di sini tidak ada alat yang memadai untuk pengambilan alat tersebut. Lalu alat itu disimpan di handuk yang telah disiapkan. Handuk ini adalah handuk yang steril sebagai alat tempat penyimpanan dari panci ke sini. Tidak panas ataupun sampai hangat. Ketika sudah hangat, kita masukkan ke dalam wadah baki instrumen yang sudah steril. Nah, setelah ini udah hangat ataupun udah dingin, kita langsung masukkan menggunakan penjepit ini ke dalam baki instrumen yang steril supaya tidak terjadi lagi penimbunan bakteri ataupun virus, tidak lagi nempel pada alat kedokteran gigi. Nah, alat ini setelah disterilkan siap untuk digunakan pemeriksaan selanjutnya terhadap pasien. Tutup rapat. Setelah itu dikasih label di sini di atas baki yang sudah steril, yaitu dikasih label alat steril. Setelah untuk membedakan mana alat yang belum steril dan alat yang
Nah, setelah itu alat ini disimpan di lemari khusus ataupun di tempat yang benar-benar steril dan jauh dari mikroorganisme yang dapat menimbulkan virus ataupun yang lain kembali. Nah, begitulah cara mempraktikkan dengan teknik boiling yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari alat dan bahan yang saya praktikkan tidak sesuai, dan mohon maaf bila ada tata cara yang kelewat ataupun kurang ataupun salahnya. Mungkin dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.